ini modelnya 4M. Dari zaman Umar bin Abdul Aziz pada diri sudah ada. Ada 4M apa? Merubah mustahik menjadi mustahil. Itu namanya bukan 2M ya. Jadi 4M itu apa? Merubah mustahik menjadi mustahil. Contohnya apa? Pada masa Umar bin Abdul Aziz, dia juga masa Umar juga sama dengan Mu'adz bin Jabal. Nah kalau pasanya Umar bin Abdul Aziz ada itu gubernurnya namanya Abdul Hamid, gubernur Irak. Hampir mirip deh kisahnya. Jadi tahun pertama zakat dikembalikan, sisanya ada sisa ya. Jadi sepertiga berapa sisanya ya? Sisanya sudah dikasih itu kepada orang miskin. Tahun berikutnya bukan dikembalikan sepertiga, setengah. Masih ada saldonya, gitu kan? Masih ada saldonya, setengah dibalikin. Karena sudah tidak ada sepertiga yang tadi yang mustahil jadi muzaki. Tahun berikutnya bukan setengah lagi, uang yang dikumpulkan dibalikan. Kata dalam hadisnya kan ada kan, khudz min amwalihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ambil zakat dari orang kaya di antara mereka dan dibalikin wa turaddu ila fuqara'ihim. Distribusikan kepada orang-orang kaya di sekitar mereka. Nah, modelnya transfer zakat dari yang surplus kepada minus yaitu pada masa Umar dan Umar bin Abdul Aziz. Yang katanya ini tadi merubah mustahil menjadi mustahil, tidak ada satupun yang tidak menerima zakat. Cari orang miskin muda, orang yang utang muda, anak muda yang dia ada keinginan mau nikah nggak punya duit, cari muda juga. Tapi saya sarankan yang ikut tren ini jangan cari buat nikah, kalau dari zakat. Nah, karena ternyata saya menghadiri acara yang tapi kalau Pak Azro ingin tahu, ada dulu nggak tahu programnya masih berjalan atau tidak. Ada program dari Bajdat yang meniru podcast dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi programnya itu apa? The Wedding on the Street. Nikah di jalan. Artinya nikahan massal ya. Yang didanai oleh dana zakat, infak dan itu karena sudah ada dicontohkan, gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan mau konsep tadi wakaf produktif, silakan. Tapi masalahnya untuk nikah massal, banyak yang bayar wakaf lagi. Kan yang bikinnya begini, al-masjid itu mau terima create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Contoh kayak di kelompok kan berpikir yang berbeda yang unik. LKC, layanan kesehatan cuma rumah sehat, ya. Nah ini model-model yang berbeda-beda. Sehingga bisa. Nah, contoh yang terkenal kalau tadi apa namanya pesantren ya. Tadi pesantren bisa meniru tadi yang di Parung itu ya. Itu konsepnya bagus, bahkan bisa aja bukan hanya disewa kerjasama dengan Alfa, banyak buat munasah ya, aula-aulanya buat apa namanya disewakan. Nah itu ya. Oke, itu dua kelompok yang satu lagi silakan. Pak Taufik. Waalaikumsalam.
Ada 109. Al zakat. Oh, wakafnya maksudnya ya. Keputusan undang-undang yang 2004. Oke, kalau konsep wakafnya gimana? Kalau tadi kan apa? Pengelolaan. Pengelolaan ya. Oke. Ketika ini pemerintah adalah pemimpinnya. Ketika ada itu mengelolakan menjadikan kantor negeri. Tapi ketika wakafnya bukan mobil atau mobil, kita kan dikatakan kan menjadikan jalan. Ya, harusnya yang mobil, kita yang mau dikasih mobil dalam bidang itu akan Oke, tadi curhatan Pak Taufik ya. Oke, nggak tahu nih apakah curhatannya dikonfirmasi ke Pak Ginanjar. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, saya tahu ini usulan untuk hati ya.
Iya. Soalnya bukan apa habis di sidang. Oke, baik. Kalau bicara tentang wakaf produktif misalkan ya, dana keuntungannya misalkan buat bangun jembatan, buat bangun pasar boleh atau tidak? Jadi hasilnya boleh jadi bisa. Hasilnya ya, misalkan ya tadi ruko misalkan ya, misalkan ruko rupanya keuntungannya ada berapa miliar. Kalau dana APBN tidak ada, gitu ya. Pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Ada masa Usman bin Affan, ada masa ulang lagi, ternyata bisa buat bangun pasar, buat bangun jalan. Ternyata ketika dibangun jalan, ekonomi masyarakat semakin maju, aksesnya semakin cepat. Tapi lagi-lagi pasti ada perdebatan masalah alokasinya ya. Orang pemerintah juga ada. Kenapa harus dari zakat atau wakaf, gitu ya? Tapi pada prinsipnya untuk maslahat itu bisa mengenai konsepnya ya. Darul mafasid maupun damun anjatul masalih. Mencari maslahatnya. Itu yang cara sederhana. Idenya tadi ya. Untuk bangun rumah sakit kan bisa saja. Ya kan? Mahal kan rumah sakit ya? Tapi dari wakaf bisa. Karena dia masih lengkap ya. Hasil-hasilnya juga bisa. Itu yang konsep yang berbeda. Tapi tolong baca lagi dalam sejarah-sejarah tentang wakaf, zakat, sedekah. Kalau memang pandai berbahasa Arab, bisa langsung merujuk kitab Amal. Insya Allah itu tulisannya nggak berewokan ya, botak semuanya ya. Nah itu bisa dicek kalau tentang sejarah, atau bisa juga di perpustakaan di IMJ sudah ada sejarah bagaimana pengelolaan wakaf dan zakat yang berbicara tentang, karena dulu ketika LKC didirikan kan ada dalam sebuah zakat banyak yang mengkritik itu harus bisa, zakat tidak bisa, ya kan? Buat bangun rumah, bangun apa? Karena tadi pemahaman sabilillah itu kan ada dua ulama, ada yang tradisional, ada yang kontemporer. Kalau yang tradisional, sabilillah perang, fisik, perang membunuh orang Yahudi, Nasrani gitu ya, yang memerangi fisiknya bisa bangun masjid itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau ulama kontemporer menyatakan sabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah untuk menegakkan syariat Islam dari segi pemahaman, akidah dan seterusnya ya. Makanya lebih perlu sabilillah secara kontemporer bukan hanya perang fisik, tetapi apa? Membangun masjid gitu ya, membangun buat pengungsian, buat apa gitu untuk masyarakat umum. Ya siswa termasuk tadi bangun pasar, bangun jalanan, tapi kalau ada APBN kenapa harus dari zakat? Itu kemudian alokasikan yang lebih bermanfaat. Begitu Allah. Nah kalau curhatan dari Ustaz ya, tadi untuk masalah peran regulasi pemerintah, mohon baca lagi Undang-Undang 2004, ya kan tadi 41 ya, 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2011. Tahun 2011 itu bicara tentang Undang-Undang zakat infak sedekah. Dan itu juga bicara wakaf juga masuk juga di situ, ya kan? Walaupun tidak dijelaskan, tetapi include lah. Tapi kalau yang masalah wakaf sendiri ada 2004. Perannya adalah memang tadi yang ditanyakan oleh Fikri ya, yang Fikri peran sentral pemerintah. Ya kan, karena tadi karena khusus tadi lah munfaridan, ya kan, karena pemerintah dan pemerintah, maka khusus itu yang lebih berhak adalah pemerintah sesuai dengan undang-undang, tapi lagi-lagi menguji tingkat pemberdayaan swasta. Saya tanya kira-kira masyarakat lebih percaya pelat merah pelat hitam? Karena dana yang 2,2 triliun itu kebanyakan dari yang pelat hitam bukan pelat merah. Berarti apa? Boleh saja kok undang-undang ini ada, ya kan? Boleh pusat kemudian asal diperbaiki kinerjanya.
Ya, kepercayaan masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah percaya di lembaga-lembaga apa namanya yang lajnah dan seterusnya, ini sekarang dengan ada undang-undang dikirain menjadi lebih baik, menjadi kurang. Ada pasal-pasalnya kayak PPA darurat bisa kena undang-undang tuh kalau tidak cepat-cepat dibuat apa rubah jadi lajnah karena mengumpulkan uang. Al-Azhar dan lain sebagainya. Itu kena undang-undang Darut Tauhid. Darut Tauhid kita udah masuk pelajaran Quran 18.